Fa'ilam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, artinya tetap masih melakukan sesuatu yang riba, masih tetap dia mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah itu, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka serukanlah untuk perang dari Allah dan Rasulnya. Artinya siap-siaplah untuk diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, dalam hadis khusus tentang riba, la'anullah akila riba, Allah melaknat orang yang makan riba, itu yang ambil untung dari akad tersebut. Wa mu'akilah, dan yang memberi makan, artinya yang membayar lebih kena juga. Wa katibah, yang menulis karyawan di situ kena juga. Wa syahidai, dan dua saksi yang hadir kena juga daripada laknat Allah akan riba tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ar-riba bid'un wa sab'una baba. Dosa riba itu bermacam-macam, ada 70 sekian. Adnaha, yang paling ringan daripada dosa riba, mithla ayyasgir rajul bi ummi, seperti dosa zinanya seseorang dengan ibunya sendiri. Sehingga dalam hal ini termasuk 7 perkara yang sangat berat ya, itu adalah riba. Walaupun sama-sama ridho ya, yang hutang ridho, yang hutangin ridho juga, sama-sama ridho, tidak ada unsur paksaan di situ tetap. Karena sesuatu yang maksiat walaupun saling ridho pun tetap dosa. Bahkan kalau dipaksa, yang terpaksa ini tidak dosa. Seorang yang dipaksa minum khamr, yang dipaksa tidak dosa, yang paksa yang dosa ya. Zina sama-sama suka, tetap dua-duanya berdosa, dosa besar. Sehingga dalam hal ini akul riba ini sangat berbahaya. Bagaimana cara taubatnya? Itu dengan mengembalikan hak. Kalau memang ada yang diambil ya, meminjamkan uang dengan riba semua, yang mau bertobat ya, kembalikan daripada kelebihan uang yang disetorkan itu, dan perlu bertobat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang membayar lebih ya, bertobat. Kalau itu dijadikan modal, maka hendaknya ya, sesuatu yang haram itu modalnya tadi itu dia sedekah, yang tersisa cuma keuntungan yang didapat. Walakum ru'usu amwalikum ya, untuk kalian ambillah di sini itu pangkalnya ya, sisanya adalah dengan dia infakkan kepada fuqara miskin untuk bertobatnya itu. Dan riba dalam hal ini ada 4 ya, ada 4 macam. 3 di dalam transaksi, 1 di dalam pinjam meminjam. Transaksi yang terjadi riba di situ itu lebih banyak pada yang barter. Barter di sini pada 3, emas atau perak ya. Emas perak ini adalah duit kertas. Karena itulah ketika wajib zakat di emas perak, maka duit kertas juga sama wajib zakatnya, karena nilai keduanya itu sama. Yang ketiga makanan. Makanan ini mencakup makanan pokok, obat-obatan, buah-buahan ya, itu semua yang bisa dikonsumsi itu masuk riba. Maksudnya itu ada kemungkinan riba kalau dia tidak melakukan sesuai syariat. Barter dengan syarat barter. Jadi kalau membeli beras dengan uang aman. Yang repot kalau beras dengan beras. Ini bisa jadi riba kalau dia tidak memenuhi 3 syarat. Apa itu? Yang pertama harus tanasul,
yang saya harganya 15.000, yang situ 11.000. Walaupun kalau Anda pakai barter harus seukuran. Kalau nggak mau rugi ya jangan pakai barter, beli aja pakai duit selesai. Tapi kalau pakai barter harus seukuran. Oke. Yang kedua harus takobut. Takobut itu yaitu serah terima langsung. Tidak boleh yang satu pagi, yang satunya sore. Itu masuk riba, namanya riba nasa. Sama-sama sekilo, cuman yang satunya nyetok sekarang, yang satunya nanti sore bayar. Masuk riba. Terus apa alasannya? Ini langsung dari hadis. Tidak tahu alasannya apa, karena memang kebanyakan hukum syariat itu alasannya nanti kita tahu di akhirat, bukan di sini. Mengapa zuhur suara pelan, maghrib kok keras? Nanti sampai tahu di akhirat. Mengapa subuh kok 2 rakaat Ustaz? Setelah maghrib 3, itu dari sampai nanti di akhirat, bukan di sini. Yang penting sabina waktu itu aja. Kebanyakan aturan syariat itu ta'abbudi. Ta'abbudi ini artinya wis yang penting ibadah aja. Meninggalkan yang haram itu ibadah, mengerjakan yang wajib juga ibadah, tanpa Anda korek-korek alasannya apa. Kebanyakan seperti itu. Terus yang ketiga, ya, dia harus apa namanya, takobut, tamasul, sama nakdun ini kontan. Yang satu kontan, yang satu nyicil, itu hukumnya adalah riba. Sama-sama sekilo, yang satunya nyalakan sekilo langsung, yang satunya saya nyicilan 5 ot dulu, besok baru 5 ot lagi, masuk riba. Dari sinilah banyak hukum diambil dari sini yang di masyarakat kebanyakan mempraktekannya. Ya, contoh nih arisan. Dan arisan itu kalau yang mau dapat pertama dapatnya cuma sekian aja. Orang 20 per bulan 1 juta, berarti 20 bulan dapatnya 20 juta. Kalau mau dapat pertama cuma 15 juta cairnya, tapi bayarnya sampai 20 juta ya. Kalau sampai mau dapat kedua ya 15,5. Yang dapat full itu yang terakhir ya dapat full. Yang seperti ini riba. Hati-hati, arisan model gini itu haram karena masuk riba. Ya. Terus kemudian yang sering terjadi tukar menukar duit baru dekat hari raya. Ya. Saya mau nyari 5 ribuan baru nih. Ada yang jual tapi jualnya 120.000 dapatnya 150, 20 lebar. 5 ribuan 20 lebar 100 itu dijual 120. Nah, seperti ini akarnya riba. Kenapa? Karena uang dengan uang ini. Ya. Beda kalau money changer. Kalau money changer nggak apa-apa. Ya, dolar harga jual sekian, harga beli sekian, beda. Itu nggak apa-apa. Kalau money changer, ya rupiah ditukar ke real, real ke rupiah, dolar ke real, itu nggak apa-apa berubah. Money changer ada kan harga jual sekian, kalau harga beli sekian, beda itu, rata-rata beda. Itu nggak apa-apa. Karena nggak sejenis. Tapi kalau sejenis rupiah dengan rupiah nggak boleh. Kenapa? Karena satu jenis. Sama kayak seperti saat saya tukar beras sama jagung, apakah wajib sama ukurannya? Tidak.
karena nggak sejenis, nggak wajib sama ukurannya. Ya, jagung sekilo apakah harus dengan beras sekilo? Tidak harus. Dan nggak masalah lebih ukurannya, nggak apa-apa karena nggak sejenis. Sama dengan umat tadi, ya, dolar dengan rupiah, nggak apa-apa beda karena nggak sejenis. Nah, kemudian gimana dengan beli emas? Beli emas, kan, duit, beli emas itu nggak boleh nyicil. Beli emas nggak boleh nyicil. Kalau nyicil masuk riba dia harus beli kontan. Karena kalau nyicil tadi kan masuk ke riba, riba nasa, jadi riba iyat ya. Satu kontan, satu nyicil. Yang emas ngasih kontan, yang ini ngasih nyicil. Caranya biar halal kayak apa? Nitip aja dulu. Saya nitip ya, belum beli, nitip sampai full, nah baru diangkat. Nah, berapa emas ini? 4 juta. Saya nitip dulu 1 juta. Belum beli, nitip aja. Nanti minggu depan 1 juta lagi, bulan depan 1 juta lagi sampai 4, nah harus diangkat. Atau ada nabung baru beli. Nah, itu hal-hal yang seperti itu di masyarakat banyak terjadi karena nggak tahu. Nggak tahunya mereka ini tidak ditolerir, nggak dimaklumi. Maklum usah nggak tahu. Itu kalau Anda mualaf baru masuk Islam, nggak apa-apa. Atau hidup di tengah hutan yang jarak jauh betul dari ulama, ya, jauh betul dari pengajian, jaraknya berpuluh kilometer, baru dimaafkan. Tapi kalau sekitar kita ini banyak ustaz, banyak pondok, datengin aja tanya hukum, maka gak ada namanya ditolerir. Gak taunya dia gak dimaafkan. Ya, kenapa? Karena sering saya bilang kewajiban yang tidak ngerti bertanya. Allah berfirman, fas'alu, ini perintahnya. Fas'alu, bertanyalah ahla dzikri, kepada orang-orang yang mengerti dzikri Al-Quran, artinya ngerti hukum. In kuntum la ta'lamun, jika kalian gak tahu. Di sini kewajiban dari Allah. Yang gak tahu wajib tanya. Bukan kewajiban yang Ustadz ini ngetok satu-satu, ayo yang gak tahu siapa sampai enggak. Yang gak tahu wajib tanya. Bukan yang ngerti keliling. Tapi untuk yang ngerti, ketika dia ditanya tentang ilmu dan dia tahu ilmu itu, wajib dia jawab, haram dia menyembunyikan. Dalam hadis Nabi bersabda, man su'ila an ilmin fakatama, barang siapa yang dia ditanya suatu ilmu agama tapi dia sembunyikan. Ulama mengatakan menyembunyikan di sini berarti dia punya jawabannya, cuma disembunyikan. Beda kalau nggak tahu ya. Kalau nggak tahu bilang tahu haram. Ya, dia nggak tahu bilang ngerti. Menurut saya kayak gini, nah itu haram. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, nggak usah kita sok tahu, nggak boleh. Ini urusan agama masalah. Ya, orang yang ngerti tapi dia sembunyikan jawabannya, uljima yaumal qiyamah bidijamin binar. Nanti ke mulutnya itu dikasih tali jadi api neraka. Berarti di sini kena dosa. Nah, kalau sopan yang tidak ngerti itu bertanya, yang ngerti ketika ditanyai akan menjawab apa yang dia tahu. Gak ada yang jahil muslimin akan ngerti agama semua. Tapi masalahnya yang gak ngerti gak mau tanya, yang ngerti ditanyai masa bodoh juga. Nah, dua-duanya dosa. Dua-duanya berdosa kalau seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang sering banyak terjadi itu yang riba qarad. Riba qarad ini dalam hadis
Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fa huwa riba. Setiap penghutanan yang mana dalam penghutanan itu ada manfaat yang kembali kepada pemberi hutang, maka manfaat itu adalah riba. Manfaat di sini gak cuma duit, ya, gak cuma duit. Mungkin yang sering duit, saya pinjemin 1 juta, nanti sampai nyicil 5 kali, ya, per bulannya 220. Ya, itu jelas, itu riba, sudah jelas. Ini kadang-kadang bukan duit, bukan duit. Saya pinjam duit 1 juta, Ustaz. Oh iya, ini saya nggak mau riba nih. Cuma tolong ya, sambil antar jemput anak saya. Oh iya Ustaz, kalau ini orang nggak mau antar jemput kalau udah dipinjam. Jadi ini manfaat sama manfaat haram. Antar jemput itu haram. Yang penting manfaat, nggak harus duit. Ada kalanya dia saya pinjemin, tapi saya pinjam motornya ya. Saya pinjemin 1 juta, saya pinjam motornya untuk saya pakai. Oh iya silahkan. Nanti kalau lunas, ya saya kembalikan. Ini riba. Mau itu motor, tanah, apapun itu ya. Nah, itu kalau model gitu haram, karena riba. Ya, saya pinjemin dia duit, tapi saya pakai tanah dia, itu riba. Beda halnya kalau saya minta jaminan. Saat saya pinjam uang berapa, 1 juta, tapi saya bilang saya mau pinjemin, tapi saya khawatir kok nggak bayar. Saya mau jaminan. Bisa jaminannya apa? Motor engkau. Ya sudah, motornya bawa taruh ke rumah nanti dia. Jaminan. Fikir nggak apa-apa jaminan. Pegadaian itu sah. Habis motornya di rumah, ya. Besoknya saya telepon, saya minta izin ya pakai barang jaminannya. Oh ya silahkan Ustaz, nggak apa-apa. Hukumnya halal. Karena bukan riba. Memakai barang jaminan dengan izin yang punya sah. Tapi kalau seumpama akadnya seperti pertama tadi, saya utangin Anda 1 juta, tapi saya mau pakai motornya, haram. Loh bedanya apa Ustaz? Ini bedanya di akad. Akad salah maka salah. Saya contohkan pernikahan. Nikah itu sahnya cuma pakai kalimat saya nikahkan, saya kawinkan. Ini kalau wali mengatakan fulan ya fulan bin fulan, saya halalkan putri saya untuk Anda dengan mahar sekian, zina jadinya. Kalau hubungan haram, karena kan sah nikahnya. Ustaz kan bilang saya halal, nggak ada akad saya halalkan. Sama kayak orang masuk warung, minta pecel sama teh segelas, dimakai minta, ditagih, maaf saya minta saja nggak beli, saya nyediakan aja sekalian. Ini masalah sini aja. Karena itulah dalam setiap akad itu wajib siqah, harus ada siqah, ijab qabul dari kedua belah pihak. Ya, kalau mau beli itu ada saya jual, saya beli, itu harus ada. Ya, di dalam masalah tadi, kalau nggak pakai akad pegadaian, maka masuknya riba. Kalau pakai akad pegadaian dan dia meminjam barang gadaiannya, hukumnya halal. Tapi tadi ya, pegadaian itu, barang gadai itu hanya hak memanfaatkan. Karena itulah nggak boleh menyewakan barang gadai, haram. Soal ini barang gadai saya
sewakan aja biar ada keuntungan untuk saya, nggak boleh. Karena yang boleh itu Anda memakai, bukan Anda menyewakan. Dua hal berbeda. Saya pinjam motor ke teman, berapa seminggu, terus saya sewakan motor dia ke orang lain, tidak bisa, hukumnya nggak sah. Kenapa? Karena orang itu meminjamkan Anda karena tahu Anda, oh ini orangnya Masya Allah nih, kalau pakai nggak ngebut-ngebutan. Tahu-tahu Anda pinjamkan ke orang lain atau Anda sewakan, nggak boleh. Karena yang pinjam nggak boleh pinjamkan ke orang lain, apalagi nyewakan. Yang berhak yang punya barang, yang berhak itu yang punya barang. Ya. Ada kalanya dia pakai berhela dalam riba. Ya. Sering pernah saya terangkan. Saat saya mau pinjam berapa, 1 juta. Iya, tapi saya ini nggak mau kalau nggak utuh. Tapi saya juga nggak mau kalau riba gitu. Nah, HP-mu itu berapa ya? Tak beli 1 juta HP. Ya, nah, mana HP-mu? Ini 1 jutanya. Saya beli ya HP-nya ya. Nah sekarang HP ini kau beli sekitar setengah. Nah, tapi nyicil bulan depan 150 sampai 10 bulan. Ini secara zahir nggak ada riba, secara zahir nggak ada riba, tapi ini helah dalam riba. Ini berhelah dalam riba. Di dalam fikih al-helah fil riba, berhelah dalam riba hukumnya riba juga. Hati-hati ya, sebagian orang pakai praktek itu. So, saya nggak riba Bu ya, saya cuma menjual barang. Jualnya tuh kita di barang dia dibeli dijual lagi harga beda. Sama di helah itu banyak. Rata-rata terjadi orang-orang yang ngerti fikih tapi tasawufnya nggak ada. Ngerti fikih tapi nggak ada tasawuf. Itu banyak kadang-kadang dalam masalah zakat. Ya, masalah zakat itu sering berhelah di sana, itu sering. Kenapa? Karena penyakit pelit masih ada. Padahal zakat itu untuk mengikis sifat pelit. Ya. Nah, selesai masalah ini aklu riba. Jadi aklu riba itu tidak harus makan. Memanfaatkan uang riba hukumnya haram. Dari sini hukum bunga kayak apa? Bunga banknya kayak apa? Maka diperhatikan praktek banknya kayak apa, menjalankan uang nasabah itu dengan apa. Karena nggak mungkin ya uang di bank itu ngendang itu nggak mungkin Pak. Nah, terus membayari karyawan pakai apa kalau ngendang terus? Nggak cukup hanya dengan kita membayar bulanan yang cuma berapa puluh ribu, itu nggak cukup. Setelah gaji mereka besar-besar, dari mana? Nah itu dari muter. Nah muter uang nasabah ini dengan cara apa? Itu yang menjadi tolok ukur bunga itu halal apa haram. Kalau muternya dia pakai tanam saham, dia cari perusahaan-perusahaan yang butuh modal, terus dia modalin dengan catatan keuntungan dibagi bersama. Terserah nanti mau berapa persen. Maka ini halal dalam fikih, namanya al-qirad. Qirad ini adalah orang punya modal gak bisa kerja, orang pintar kerja gak punya modal, ayo kerja sama kita. Nanti keuntungan dibagi berdua. Nah ini uang nasabah banyak, daripada nganggur saya hitungkan. Maka bunga yang didapat oleh nasabah karena duit dia yang dipakai halal bunganya. Kalau banyak prakteknya demikian. Tapi kalau banyak prakteknya nggak mau ribet, ya tak utangkan aja duitnya. Sehingga saya utangkan dengan sistem riba. Ya, saya nggak ngurus mau dipakai kerja pakai ini, yang penting per bulan harus nambah. Maka yang diterima nasabah daripada bunga bank, bunganya haram. Nah itu aja. Jadi urusan bunga itu bagaimana cara bank itu menjalankan duitnya.
Kemudian yang selanjutnya wa tawalli yaumas zahf, kabur pada hari peperangan. Termasuk dosa besar itu kabur waktu hari perang. Di peperangan kabur gitu, itu nggak boleh. Kecuali kalau seumpama dia mutaharifan di sini ada taktik perang, mundur itu untuk menjebak, atau mutahayyizan ila fi'atin, atau untuk bergabung dengan kelompok yang lebih besar dari kelompoknya. Mundur bukan untuk kabur, tapi untuk gabung dengan kelompok yang lain dengan tujuan perang lagi. Boleh. Atau jumlah orang kafir di atas 2 kali lipat. Jadi dulu di ayat awal itu, kalau bandingan muslim dengan kafir itu muslim 1 kafir 10, itu gak boleh kabur. Gak boleh kabur, harus lanjut. Karena pilihannya cuma 2. Kalau gak syahid ya menang, itu aja. Dua-duanya enak. Meninggal syahid, gak meninggal menang. Kabur gak enak. Itu orang jihad. Nah kemudian Allah ringankan dengan ayat yang lain. Nah sekarang Allah sudah meringankan untuk kalian karena melihat pada kedua ada lemah. Maka bandingannya 1 muslim 2 orang kafir itu gak boleh lari, gak boleh lari. Artinya lebih dari itu 1 banding 3 boleh lari. Itu dulu ya perang para pendekar. Perangnya betul-betul perang. Apa itu? Berhadapan-hadapan. Keahlian pedang, kekuatan fisik, kekar pedangnya itu pengaruh. Sekarang gak ada perang sekarang itu yang dianggap yang menang pendekar, gak ada. Orang kurus kering pun bisa perang sekarang. Cuma main remote aja, cuma remote aja. Gak ada perang berhadapan sekarang. Kadang udah dari hotel sambil nyantai dia mencet roket. Sehingga dalam hal ini terus yang kedua, perang sekarang ini tidak urus mau yang meninggal itu tentara atau sipil, gak urus. Bagaimana dia bisa memilah? Kalau sudah bom 1 kota kena anak-anak dan wanita korbannya dulu. Nah itu kalau mesetin orang-orang yang berperang, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, jangan merusak gereja, jangan membunuh orang-orang yang ahli ibadah di gereja itu, jangan memotong tumbuhan-tumbuhan, jangan membunuh hewan. Pesannya banyak, karena yang diperangi cuma yang laki-laki dewasa. Itu aja, yang lainnya gak boleh. Nabi melarang. Sekarang gak ngurus itu lagi, dan ngurus itu lagi. Sehingga dalam Islam itu Masya Allah, walaupun perang pun ada kebaikan. Perang pun ada kebaikan. Karena Allah, Nabi bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita berbuat baik dalam segala hal. Segala hal ini walaupun urusan perang. Karena itulah tidak boleh mutilasi musuh. Dalam Islam haram mutilasi musuh. Kalau bunuh sekalian, jangan dimutilasi. Tangan dulu, baru kaki dulu, haram. Jangan kan manusia, hewan haram dimutilasi. Hewan haram dimutilasi. Terus gak boleh membakar. Dalam hadis Nabi bersabda, la yu'adzib binar illa rabbuna. Gak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah. Bahkan ke hewan pun gak boleh bakar. Kadang-kadang mau ngambil madu, lebahnya dibakar. Pukul nyamuk pakai raket listrik ya bos. Dia mau membakar. Membakarnya membakar.
Sehingga dalam hal ini kata Nabi, idza qataltum, kalau kalian membunuh musuh atau jadi algojo, ya, menggal kepala orang, fa'ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah di dalam cara membunuh. Berbuat baiklah artinya langsung mati. Karena itulah dalam hukum Islam algojo itu menggal kepala, bukan nusuk. Kalau nusuk bisa jadi dia masih hidup, tapi kalau menggal kepala kan ada yang jalan-jalan tanpa kepala kan ada. Itu termasuk kebaikan. Idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih hewan, fa'asbihha, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Apa itu? Falihida syafrata, tajamkan pisaunya. Wal yurid dan bihata, beri kesempatan hewan itu untuk meregangkan kakinya sehingga cepat mengalirnya darah dan cepat mati itu hewan. Itu dalam Islam disebutkan sampai berbuat nyembelih pun itu harus ada kisah. Nah karena itulah di dalam peperangan pun sama. Di Islam itu aturannya banyak. Bahkan perang dulu itu waktunya dimulai dari terbit matahari sampai terbenam. Gak kayak sekarang tengah malam orang tidur tidak ada. Kenapa? Karena ini perang, ya, perang ini bukan untuk merusak. Perang itu bukan untuk merusak. Perang itu yang salah dibinasakan, yang salah aja. Bukan yang baik, benar-benar gak usah. Kalau nggak bisa dibinasakan itu perang. Dan aturannya tadi mulai terbit matahari sampai terbenam. Nanti kalau sudah terbenam matahari, yang bagian PMI itu yang bawa bendera merah itu ngambilin yang terluka atau yang meninggal dari kelompoknya. Saling bertemu ini PMI, tidak ada saling bunuh. Kenapa? Karena sudah bukan waktunya perang. Di malam itu mereka untuk strategi itu besok kayak apa ya? Besok perang lagi. Nah, seperti itu. Kalau sekarang 24 jam, kapan tidurnya? 24 jam dia perang. Nah, seperti itulah aturan dalam agama. Sehingga orang yang lari dari peperangan itu dosa besar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau saking beraninya, baju perang itu depannya aja, belakangnya bolong. Kenapa? Karena beliau bilang kalau saya mundur dari perang semoga tertusuk tombak. Gak mau mundur, maju terus. Nabi SAW, Nabi kita itu kalau sudah perang, saking beraninya itu, beliau itu di atas keledai. Nabi perang gak pernah pakai kuda, pakai keledai. Santai, keledai itu gak bisa ngebut, santai. Ini menunjukkan Nabi itu yakin betul pertolongan sampai di atas keledai jalan. Kalau kita pakai kuda, entah maju ngebut, mundur ngebut juga gitu. Nah itu bedanya, orang berani itu demikian. Ya. Kemudian selanjutnya waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Waqaful menuduh zina, menuduh perbuatan asusila kepada perempuan-perempuan yang terjaga. Perempuan yang terjaga, ya, jaga auratnya, jaga pergaulannya, malah dituduh berzina. Itu dosa besar. Al-mu'minat yang mereka ini beriman, muhsanat mu'minat. Al-ghafilat, al-ghafilat ini yang gak tahu apa-apa, gak ngerti urusan-urusan, tidak ngerti. Kok bisa-bisanya dituduh zina? Sehingga qadhaf itu menuduh orang berbuat zina itu cambukannya 8. Ada orang datang ke hakim, ya hakim, saya melihat fulan berzina. Engkau sendiri dia cambuk 80 kali. Karena kalau orang bersaksi perzinahan harus ada 4 laki-laki dewasa yang mereka melihat langsung, bukan siaran langsung, bukan. Kalau siaran langsung gak boleh, gak sah. Saya punya buktinya nih, rekaman gak boleh. 4 ini harus lihat langsung.
bukan lihat mereka di balik selimut. Mana bisa jadi gak ngapa-ngapain, walaupun gak pakai apa-apa. Karena yang disyaratkan itu tempat ini harus melihat masuknya kaki. Itu repot, Pak. Wah, repot Ustaz. Kalau saya lihat saya panggil yang lain selesai sudah urusannya dia. Nah, dari sini karena itulah jarang di masa-masa Nabi sampai sekarang orang yang dihukum karena perzinahan, karena kesaksian itu sangat jarang. Di masa Nabi ada dua sahabat dan sahabiah yang dihukum raja, tapi dia ngaku, bukan karena kesaksian, ngaku. Kalau kesaksian itu sulit. Ada pernah seseorang datang ya Rasulullah, dia ada kasus penyimpanan dia, tapi dia nggak berani nuduh karena sendirian. Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda? Ya, bahasanya enak ini. Kalau saya dapetin laki-laki lain diranjang istri saya, kata Nabi, 4 saksi atau cambukan di punggung, karena engkau sendiri. Ya Rasulullah, kalau aku cari saksi, ini sudah selesai kelas, sudah beres kan aku perlu. Dan Nabi, 4 saksi atau cambukan di punggung. Kenapa cambukan? Karena nuduh orang zina. Walaupun dia lihat langsung isinya zina dengan laki lain, tapi dia sendiri. Akhirnya bingung ini orang, ya apa ini? Dan dia lihat sendiri isinya model itu. Akhirnya turun ayat tentang masalah li'an. Li'an ini istilahnya seorang suami bersumpah dengan nama Allah. Sumpahnya ini di waktu asar, di masjid, bahkan di masjid, di mimbar tempat imam, ya. Kemudian sumpahnya bersumpah bahwasanya istrinya ini berzina dengan nama Allah, ya. Yang sumpah yang kelima, 4 kali dia bersumpah, karena 4 sumpah ini sama dengan 4 saksi. Yang kelima, dia bersumpah kalau dia bohong dalam pengakuannya tadi, dia dapat adab Allah. Berat banget. Jadi kalau Indonesia mungkin sumpah pocong. Tapi sebelum itu dibilang sama hakim kepada keduanya suami istri. Ini kan suami istri, selain dua ini nggak bisa. Sebelum mereka ini bersikeras bersumpah, hakim bilang dulu, sesungguhnya Allah tahu salah satu dari kalian ada yang berbohong. Yang istri nyangkut, saya nggak zina. Yang suruh bilang kamu ya. Maka hakim mengatakan, Allah tahu satu dari kalian pasti ada yang berbohong. Apakah ada yang bertobat? Ada yang bertobat? Ayo, mumpung belum sumpah nih. Maka ketika gak ada yang mau bertobat, barulah sumpah ini diadakan. Kalau suami bersumpah sampai 5 kali tadi, maka perempuan ini harus dirajam, ya, dilemparin batu sampai wafat. Terus kayak apa Ustaz biar perempuan ini bisa tercegah dari rajam? Dia harus sumpah juga 4 kali. Dia bersumpah dengan nama Allah kalau tuduhan yang dia dilontarkan kepada dia itu bohong. Sampai 4 kali sumpah di tempat yang sama, di masjid, waktu asar, di tempat perimaman, tempat sakral. Yang kelima, dia bersumpah sama istri ini kalau dia bohong di dalam sangkalannya tadi itu, dia rela dan murka Allah. Berat. Nah, kalau sudah dia bersumpah 5 ini, maka dia terbebas dari hukum rajam. Terus bagaimana kelanjutannya Ustaz? 2 orang ini wajib pisah, tanpa talak sudah pisah sudah, dan gak bisa bersatu walaupun nanti sama-sama di surga. Cuma sama-sama masuk surga, gak bisa bersatu lagi. Dan perempuan yang sudah pernah dilihat dalam fikih, perempuan yang sudah pernah dilihat oleh suaminya,
itu nggak bisa dinikah lagi. Berat urusan nikah ini berat, ya. Nah, sehingga dalam hal ini menuduh orang berbuat zina bahaya. Termasuk di dalam qadar itu dalam fikih orang yang meragukan nasab atau mendustakan. Tahu-tahu ada orang, kamu betul kan ini bapakmu, padahal nggak ada salah apa-apa. Betul, saya ragu itu bapak. Itu bisa menuduh, betul saya anak zina dong. Berarti dia menuduh dia anak zina akhirnya. Karena itu hati-hati yang sekarang ini bukan meragukan lagi, mendustakan nasab. Banyak para habaib itu dia seakan-akan nuduh datuk-datuknya zina. Berarti ini anak siapa? Hati-hati, itu berat. Yang dituduh ini orang-orang besar, ya. Berarti kayak seperti Wali Habsyi, pengarang Maulid, itu dia ragukan asalnya ke siapa. Kalau dia tuduh yang atas ini nggak ada, yang dia tuduh nggak ada yang paling atas, dia repot. Masya Allah, seperti itu. Siksaannya kayak apa? Kalau hanya sekedar untuk uang miliaran aja nggak sebanding. Kalau hanya untuk uang berapa sih? Sedunia sih yang nggak sebanding. Anggaplah dia bertobat benar-benar, tapi sakit hatinya orang banyak nggak bisa dia dengan tobat. Ini tobat dolim masalahnya. Dari dosa dolim itu harus minta halal. Gak cukup hanya tobat pada Allah. Gak bisa disahur dengan haji. Dan semuanya ikut andil, ikut mengiyakan, ikut ini, itu sama semua. Maksudnya hati-hati, saya bilang kalau gak ngerti Facebook, gak usah main, gak usah komentar. Takut Anda mengiyakan mereka sehingga sama dengan mereka di akhirat. Itu aja, hati-hati benar-benar. Insyaallah kita lanjutkan kajian yang akan datang ya. Kita ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang saya sampaikan kan normatif ya, normatif. Tapi sementara perbandingannya fenomena di dalam masyarakat kita itu banyak sekali perubahan. Terakhir nanti kami semuanya akan menghadapi termasuk masa kampanye dan prosesi gembos dalam pemerintahan seperti itu. Nah, ini mohon dicerahkan kepada saya. Ini menghadapi ini seperti apa? Karena kelihatannya perkawinan antara masyarakat kita ini sudah, menurut saya itu sudah memprihatinkan sekali. Sebenarnya tidak menimbang mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang bisa menimbulkan fitnah dan dosa, mana yang tidak menimbulkan fitnah dan dosa. Yang penting tujuannya menang. Ini satu fenomena kenyataan yang